Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menegaskan pernyataan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan bahwa dirinya punya lahan 340.000 hektar tidak tepat. Pernyataan Anies ini juga menyebabkan ia dilaporkan ke Bawaslu RI dengan tudingan fitnah. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto merespon ucapan Anies Baswedan pada debat ketiga Pilpres 2024 yang menyinggung kepemilikan lahan seluas 340.000 hektar. Prabowo mengungkap sebelum jadi Menteri Pertahanan sudah punya 500.000 hektar lahan hak guna usaha atau HGU, bukan 340.000 hektar seperti yang diungkap Anies dalam debat. Prabowo menambahkan lahan itu sudah dikembalikan ke negara sejak 2 tahun lalu. Saya sebelum jadi menteri, saya pengusaha, saya menguasai lahan hak guna usaha. Ya. Hak guna usaha, kemarin juga salah-salah melulu itu. Bukan 343.000 hektar, bukan. Mendekati 500.000 hektar. Dia mau ejek, mau menghasut, dia mau bikin rakyat benci sama saya. Padahal Pak Jokowi ada, saya di istana 2,5 tahun yang lalu, saya sudah serahkan tanah itu kepada negara. Sebelumnya Anies Baswedan mengkritik anggaran Kementerian Pertahanan. Anies lalu menyinggung terkait nasib tentara yang tidak memiliki rumah dinas. Padahal Menteri Pertahanan disebut memiliki lahan seluas 340.000 hektar. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian Itu pun salah. melanjutkan Itu pun salah. atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, data Pak yang Prabowo, salah. Pak Prabowo, mohon maaf, ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Pernyataan Anies ini membuat dia dilaporkan oleh Pendekar Hukum Pemilu Bersih ke Bawaslu RI kemarin. Anies dilaporkan atas dugaan fitnah terkait pernyataan luas lahan tanah yang dimiliki Prabowo Subianto seluas 340.000 hektar. Bawaslu sudah menerima laporan itu dan akan melakukan kajian awal. Jika dalam persyaratan tersebut tidak memenuhi syarat formil material, maka disampaikan kepada pelapornya terhadap status pelaporan tersebut. Capres nomor urut 1 Muhammad Iskandar menyebut persoalan yang mencuat di debat harusnya diselesaikan saat debat dengan menunjukkan data-data yang ada. Ya, forum debat harus dihormati. Jangan melakukan apa yang disebut sebagai playing victim. Ya, harus selesaikan di debat. Buktikan datanya. Sama-sama kita buktikan. Bawaslu kini punya waktu 2 hari untuk mengkaji laporan terkait Anies Baswedan, termasuk mempelajari materi laporan. Tim Liputan Kompas TV. Pernyataan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyebut Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto memiliki lahan 340.000 hektar berujung pada dilaporkannya Anies ke Bawaslu dengan dugaan fitnah. Apakah yang diungkap di debat bisa dilaporkan ke Bawaslu dan apakah data yang diungkap oleh Anies sudah benar? Kami akan membahasnya bersama Dewan Pakar Timnas Anies Mohaimin Refli Harun dan Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Selamat malam Bung Refli, Mbak Titi. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Friska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bung Refli dulu. Jadi sebenarnya data yang diungkap Mas Anies itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Karena tadi Pak Prabowo membantah. Kata Pak Prabowo itu hampir 500.000 hektar, tapi itu pun HGU dan sudah dikembalikan ke negara. Ya ini kan aneh, bin ajaib gitu. Kalau misalnya datanya 500.000 hampir,
Ya itu kan lebih lebih merusak rasa keadilan, sense of justice kita. Dan dikatakan statusnya HGU, Bung Refli. Ya, soal status itu kan soal kepemilikan tanah itu kan macam-macam. Ada yang HGU, ada yang HGB, ada yang hak milik. Tapi intinya memang itu adalah kepemilikan karena memang tanah itu kan dilekatkan pada hak milik. Nah, ketika kemudian angkanya ternyata lebih besar lagi, kok masa berarti Anies itu sebenarnya terlalu sederhana, dia terlalu apa istilahnya, terlalu rendah hati. Karena ternyata datanya 500.000. Jadi persoalannya adalah ini kan terkait dengan penguasaan lahan yang sudah menjadi isu. Kita tahu bahwa 1% penduduk Indonesia itu menguasai lahan yang besar sekali. Ada yang mengatakan 57%, ada yang mengatakan 75% dan lain sebagainya. Ini soal yang terkait dengan bagaimana kita distribusi keadilan. Nah, makanya kemudian tim Amin kan mengatakan keadilan kemakmuran bagi semua. Jadi kalau semua kemudian soal tanah yang kurang ini kemudian dilaporkan aneh bin ajaib, itu satu. Yang kedua, ini debat itu dan debat capres ini forum yang resmi kenegaraan. Debat capres itu orang beradu data, beradu fakta dan argumen. Kalau fakta dan datanya dianggap keliru, justru itu kan kesempatan bagi pihak lawan atau capres lainnya untuk berargumentasi balik, mengemukakan fakta yang lain. Nah ini kan Prabowo kan tidak menyampaikan fakta atau data apa-apa. Coba kalau dia mengatakan, Mas Anies salah, yang benar hampir 500.000. Dan sebagian saya sudah kembalikan ke negara. Nanti akan kita lihat bagaimana dinamika debatnya. Apakah pernyataan tersebut makin membuat orang tidak simpati, apakah justru orang mengatakan, wah kaya sekali Pak Prabowo ini kan. Saya tanya ke Mbak Titi, sebenarnya ini melanggar aturan pemilu atau tidak? Kalau misalnya menyinggung hal-hal yang dianggap kepemilikan hal pribadi di luar debat. Iya, kalau kita lihat Mbak, larangan dalam kampanye itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tepatnya di pasal 280 ayat 1. Di sana disebutkan dalam kampanye, pelaksana kampanye, peserta kampanye, tim kampanye dilarang mempersoalkan NKRI, Undang-Undang Dasar, Pancasila, menghina, menghasut, mengadu domba. Menghina ini suku, agama, ras, golongan, kelompok begitu ya. Dan juga menjanjikan uang dan seterusnya, menggunakan tempat ibadah dan lain-lain. Jadi larangan-larangan di sana disebutkan dengan eksplisit. Selain itu juga ada tata tertib debat. Nah, tata tertib debat itu merupakan tata cara, prosedur, mekanisme di dalam pelaksanaan debat. Tadi kalau pasal 280 itu sebagian besar merupakan tindak pidana pemilu yang ancaman hukumannya diatur di pasal 521. Nah, kalau kita lihat debat ya, debat itu kan ada beberapa segmen. Dalam segmen itu ketika misalnya ada pertanyaan, maka ada kesempatan juga untuk merespon. Jadi bukan hanya satu arah, tetapi dua arah. Hal-hal yang terkait dengan data, tadi saya setuju dengan Pak Refli, dikonfirmasi dalam proses debat. Tapi kalau dalam proses debat itu ada hinaan, begitu ya, hinaan terhadap suku, agama, ras, golongan, maka itu memang bisa dilaporkan kepada Bawaslu. Bawaslu lah yang nanti akan menilai itu. Apakah betul itu menghina ataukah kemudian itu bagian dari substansi debat yang mestinya justru di sanalah gagasan, program kerja itu diuji dengan rekam jejak. Jadi sah-sah saja kalau kemudian para calon ini mengkonfirmasi gagasan yang ditawarkan oleh para calon yang lain dengan rekam jejak yang mengkonfirmasi apakah itu memungkinkan atau kemudian memang mencerminkan latar belakang si calon untuk merealisasikannya. Jadi hal-hal seperti itu memang dalam proses debat menjadi dimungkinkan. Makanya ada sesi saling bertanya, merespon begitu ya. Sesinya saja namanya tanya jawab dan sanggahan begitu ya. Sesi bertanya dan sanggahan. Nah, disitulah ruangnya untuk dilakukan. Tapi kalau kemudian tuduhannya adalah menghina, memang itu dilarang. Tetapi apakah betul menghina, itu yang akan dilakukan kajian oleh Bawaslu. Tentu saja menghina ini kan supaya tidak jadi subjektif, dia harus dihadirkan ahli
untuk didengar, untuk menilai apakah klaim terhadap penghinaan itu betul-betul terbukti dan valid untuk ditindaklanjuti. Tapi dalam proses debat mengkonfirmasi gagasan program kerja dengan kemudian kemampuan untuk merealisasikan merujuk kepada rekam jejak dan latar belakang seseorang, ya menurut saya itu sebagai sesuatu yang sah-sah saja untuk dilakukan. Nah, Bung Refli juga melihat ini hal yang sah-sah saja. Apakah bisa dikatakan memang strateginya Mas Anies untuk memancing emosinya Pak Prabowo dengan mengaitkan kepemilikan lahan? Padahal ini memang temanya soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional yang tidak secara langsung ke sana, tapi dikaitkan ke sana. Oke, satu saya ingin nanti Titi menjawab apakah tanya kepemilikan 340.000 lahan itu penghinaan. Itu harus jelas ya. Kalau saya mengatakan bagaimana penghinaan, kita bicara tentang yang namanya good governance, clean government, transparansi, termasuk juga bagaimana seseorang itu menguasai begitu banyak lahan, sementara masyarakat lainnya punya tanah aja enggak. Ya, termasuk misalnya prajurit-prajurit TNI itu satu. Nah, berikutnya mengenai soal strategi, orang lupa bahwa ini bukan urun rembuk, bukan diskusi, tapi debat. Ya, judulnya saja debat. Debat itu paradigmanya hak masyarakat. Masyarakat berhak tahu seperti apa sih calon presiden ini. Makanya diadakan debat yang ditelevisikan, yang disiarkan media sosial dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat tahu betul tidak hanya soal penguasaan materi, tidak hanya visi dan misi, tapi juga pesona dan karakter calon presiden tersebut. Jangan lupa yang kita cari adalah primus inter pares, orang nomor satu di Republik ini yang akan menentukan masa depan dan hidup kita semua. Karena itu melalui calon-calon yang kita dukung misalnya, saya kira tidak akan ada masalah kalau kita kemudian betul-betul dalam tanda kutip menelanjangi ya seperti apa pemikiran, seperti apa pribadi, personality, harta kekayaan sang calon tersebut tanpa melanggar rambu-rambu yang dikatakan tadi pasal 280 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Baik, saya ke Mbak Titi. Jadi bisa dikatakankah bahwa kalau menyerang secara personal misalnya membawa soal harta kekayaan ini melanggar atau tidak jika itu tidak terkait dengan tema debat? Satu. Yang kedua, apakah dengan Pak Anies dilaporkan ke Bawaslu ini bisa diproses laporannya? Ya, cara menggali itu kan bisa dengan banyak cara ya. Jadi ini temanya kan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik begitu. Jadi ketika dia mampu mengkontekstualisasi suatu tema dengan cara pendekatan, kan cara pendekatan setiap orang itu tidak bisa diseragamkan, Mbak Friska. Dalam suatu debat atau kemudian adu gagasan bisa saja ada orang yang tipikalnya to the point, ada orang yang tipikalnya menggunakan ilustrasi, ya, ada orang yang lebih berputar tapi kemudian menyampaikan konteks untuk melihatnya secara lebih utuh begitu. Karena ini kan menggabungkan 4 tema yang saya kira bukan tema yang sederhana. Kita juga dalam debat itu sangat ambisius ya di dalam mendiskusikan sesuatu. Jadi cara itu yang kemudian harapannya adalah setiap data yang diungkapkan, apakah kemudian dianggap relevan atau tidak, konfirmasi atau sanggahan itu relevan atau tidak, kan diberikan kepada calon. Jadi bisa saja dijawab dengan apa yang disampaikan tidak relevan, lagi pula datanya tidak sesuai dengan itu, dan seterusnya. Jadi pada intinya adalah bagaimana kemudian ruang-ruang untuk saling bertanya, menyanggah, itu digunakan juga untuk mengkonfirmasi data-data yang disampaikan, termasuk juga menjawab relevansinya terhadap debat begitu. Jadi yang kedua, apakah Bawaslu bisa dibawa ke Bawaslu atau tidak? Yang kedua, apakah Bawaslu bisa memproses? Ya, laporan itu kan bisa disampaikan warga negara Indonesia yang punya hak pilih, pemantau pemilu, dan peserta pemilu. Sepanjang kemudian alat buktinya adalah minimal 2 alat bukti, ada uraian kejadian dan pelapor yang memenuhi syarat, Bawaslu akan menindaklanjuti dengan melakukan kajian selama 14 hari. Tapi apakah dia merupakan pelanggaran? Ya belum tentu. Karena proses ini yang kemudian akan dilakukan pembuktian begitu. Oke, nanti akan dibuktikan di Bawaslu bisa diproses atau tidak. Terima kasih Mbak Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem. Terima kasih Bung Refli Harun, Dewan Pakar Timnas Anies Mohaimin. Selamat malam.